Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Koinkaste dengan NIM H10712410005. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi di Indonesia. Adapun anggota kelompok saya. Demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat, dan kartos yaitu kekuasaan. Artinya, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utamanya yaitu kebebasan bersama hak dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Sebagai contohnya, hak dalam pemilu. Sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959, di mana sistem parlementer presiden hanya sebagai kepala negara. Perdana Menteri memegang kekuasaan edukatif, banyaknya pergantian kabinet karena instabilitas politik. Kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966, di mana Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan penuh. Dominasi presiden, minim oposisi, peran militer, dan PKI menguat. Berakhirnya dengan peristiwa G30S PKI dan munculnya Orde Baru. 3. Demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998, di mana sentralisasi ekonomi di tangan Presiden Soeharto. Pemilu ada, tapi kurangnya demokratis, hanya ada 3 partai. Berakhirnya dengan krisis ekonomi dan reformasi pada tahun 1998. Yang keempat, demokrasi reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, di mana sistem presidensial dengan pemilu langsung, kebebasan pers, partisipasi politik terlebih terbuka, dan sterilisasi pemerintah dengan otonomi daerah. Nah, adapun prinsip demokrasi di Indonesia yaitu kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemilu yang bebas dan jujur, di mana pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, di mana setiap warga negara memiliki hak bersuara, itu dijamin oleh undang-undang. Supremasi hukum, di mana kesamarataan semua orang di mata hukum tanpa mandang jabatan perilaku tersebut. Keseimbangan kekuasaan, di mana pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dengan kehendak pribadi tanpa persetujuan konsinus. Tantangan demokrasi di Indonesia yaitu politik uang, korupsi di pemerintah, hoak dan disinformasi, golput dan aktivisme politik, intoleransi dan radikalisme oligarki. Nah, adapun solusi untuk memperkuatkan demokrasi yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan politik untuk masyarakat, memperkuatkan lembaga anti korupsi, meningkatkan transparansi pemerintah, mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam politik, memanfaatkan media sosial dengan bijak. Nah, kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan, demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan. Sistem saat ini lebih terbuka, tetapi masih ada tantangan yang harus diatasi. Peran aktif masyarakat, terutama generasi muda, pentingnya untuk menjaga demokrasi yang sehat. Terima kasih.